Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi dengan NIM akhir 096 dan merupakan siswa S1 Teknik Mesin C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan proses manufaktur 2 di mana saya mendapatkan soal UAS atau ujian akhir semester berupa 6 soal. Lanjut. Soal pertama adalah sebagai berikut. Lalu saya akan menjawab. Yang pertama, 5 tipe sambungan las. Yang pertama ada boot joint, adalah sambungan antara dua benda yang bertemu pada ujung rata. Sambungan ini sering digunakan untuk menghubungkan dua potong logam yang sejajar. Lalu ada corner joint. Pada sambungan ini, dua benda bertemu pada sudut tepat satu sama lain. Ini sering digunakan dalam konstruksi sudut seperti sudut rak atau sudut kotak. Lalu kita ada lap joint. Dalam sambungan ini, satu benda menutupi atau menindih yang lain. Ini adalah tipe sambungan yang umum digunakan dalam pengelasan logam lembaran. Lalu ada T-joint. Sesuai dengan namanya, sambungan ini terbentuk ketika satu benda ditempatkan tegak lurus di atas yang lain untuk membentuk huruf T. Ini sering digunakan dalam konstruksi struktural untuk menghubungkan dua elemen dalam orientasi tegak lurus. Lalu yang terakhir adalah edge joint. Ini adalah sambungan antara dua tepi benda. Sambungan ini sering digunakan untuk menghubungkan dua lembar logam atau pipa dengan cara yang sejajar. Lanjut ke 5 konsep posisi las. Yang pertama dan yang kedua adalah fillet and groove. Fillet adalah sambungan sudut yang terbentuk antara dua permukaan yang bertemu pada sudut tertentu. Sudah kita lihat pada gambar di atas. Lalu sedangkan groove merupakan sambungan yang dibuat dalam alur yang telah dipersiapkan sebelum pada kedua permukaan akan dihubungkan. Lanjut yang ketiga adalah flat. Posisi flat ini posisi pengelasan di mana permukaan las berada dalam posisi horizontal atau mendatar. Proses pengelasan terjadi dari atas ke bawah. Lalu yang keempat, horizontal. Posisi ini, permukaan las berada dalam posisi horizontal dengan salah satu sisi material yang akan disambungkan menghadap ke atas, yang lainnya menghadap ke bawah. Pengelasan dilakukan secara horizontal sejajar dengan tanah. Lalu yang terakhir ada vertikal. Ini adalah posisi di mana permukaan las berada dalam posisi vertikal. Proses pengelasan terjadi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, tergantung pada teknik yang digunakan dalam kebutuhan spesifik dari pengelasan tersebut. Lalu saya lanjut ke soal nomor 2, di mana jelaskan konsep perencanaan pengelasan, prosedur, teknik pengelasan, persiapan pengelasan, perlakuan setelah manajemen pengelasan, konsep ketiga dalam pengelasan, macam-macam peralatan keselamatan kerja pada pengelasan, dan bahaya pada pengelasan. Saya akan jawab satu-satu. Yang pertama adalah perencanaan pengelasan, yakni ini melibatkan identifikasi kebutuhan proyek, pemilihan material yang sesuai, pemilihan prosedur dan teknik pengelasan yang tepat, serta perhitungan kekuatan dan keamanan yang diperlukan. Lalu yang kedua, prosedur dan teknik pengelasan. Ini mencakup pemilihan metode pengelasan yang sesuai, persiapan permukaan, pemilihan filler material yang tepat, serta parameter pengelasan seperti arus, tegangan, dan kecepatan pengelasan. Lalu yang ketiga, persiapan pengelasan, termasuk pembersihan permukaan, penghilang kontaminan seperti cat atau karat, serta penyesuaian atau penyelesaian benda kerja yang akan disambung. Lalu yang keempat adalah perlakuan setelah pengelasan. Ini termasuk pembersihan kualitas pengelasan, pengujian non-destruktif, dan
perlakuan panas jika diperlukan untuk mengurangi tegangan atau meningkatkan kekuatan. Lalu lanjut, manajemen pengelasan ini melibatkan pengaturan jadwal kerja, lokasi sumber daya, pengawasan proses pengelasan, dan dokumentasi hasil pengelasan. Lalu yang keenam adalah K3 dalam pengelasan. K3 merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja. Dalam pengelasan ini mencakup pemahaman penerapan prinsip-prinsip K3 untuk mencegah kecelakaan kerja yang melindungi kesehatan pekerja. Lalu yang ketujuh, macam-macam peralatan keselamatan pada saat pengelasan termasuk adalah helm pengaman, kacamata pelindung, sarung tangan pengaman, pakaian pelindung, sepatu keselamatan, pencahayaan yang memadai, serta ventilasi untuk mengurangi paparan asap dan gas dari hasil las sendiri. Terakhir, bahaya pada pengelasan termasuk bahaya terbakar, bahaya gas beracun, bahaya radiasi, tentu saja, bahaya ringan, bahaya ledakan tentunya, serta bahaya dari percikan logam panas dan tumbuhan bahan kimia. Lalu lanjut ke nomor 3, jelaskan las pada bencana, tekan dan pipa las dalam saluran pipa las, dalam mesin-mesin konstruksi, las dalam kendaraan rel. Pertama, las pada bejana tekan. Dalam konteks ini, pengelasan digunakan untuk menggabungkan bagian-bagian bejana tekan dan pipa, seperti tangki penyimpanan, tangki tekan, atau pipa-pipa sistem fluida. Proses pengelasan yang umum digunakan termasuk TIG, tungsten inert gas, atau pengelasan MIG atau MIG, metal inert gas atau metal active gas, tergantung pada material dan persyaratan aplikasi sendiri. Las dalam saluran pipa ini mengacu pada pengelasan yang dilakukan di dalam pipa atau saluran yang terpasang dalam tempat. Proses pengelasan dilakukan menggunakan metode las TIG atau MIG yang terautomatisasi, terutama dalam konstruksi pipa besar atau jaringan pipa yang sangat kompleks. Lalu las dalam mesin-mesin konstruksi. Dalam mesin-mesin konstruksi, pengelasan digunakan untuk menggabungkan komponen struktural seperti rangka, sasis, atau bagian-bagian penting lainnya. Metode pengelasan yang umum digunakan di sini, pengelasan manual dengan proses pengelasan SMAW atau pengelasan MIG. Lalu las dalam kendaraan rel. Dalam kendaraan rel, pengelasan digunakan untuk membuat struktur rangka menggunakan panel atau bagian-bagian korosi dan memperbaiki komponen penting lainnya. Proses pengelasan yang umum digunakan di sini termasuk pengelasan MIG atau pengelasan instant spot untuk menggabungkan lembaran logam yang tipis dan medium. Lalu lanjut ke soal nomor 4, yakni jelaskan menggunakan gambar mesin las SMAW, bagian-bagiannya, dan mesin las OAW, dan bagian-bagiannya, serta setting gas O2 dan C2H2. Yang pertama adalah mesin las SMAW. Berikut adalah mesinnya, bisa kita lihat. Ini ada pengatur voltase, ada penyambung elektroda, penyambung pemegang elektroda, dan lain sebagainya. Mesin las SMAW atau silk metal arc welding dikenal mesin las stick. Jenis mesin las menggunakan elektroda berlapis untuk menghasilkan busur listrik untuk melelehkan logam. Bagian-bagian dari mesin lasnya SMAW adalah transformer, di mana mengubah arus listrik dari sumber daya menjadi arus yang sesuai untuk pengelasan.
Lalu ada pemegang elektroda atau elektroda holder untuk menahan elektroda dan mengalirkan arus ke elektroda. Lalu ada kabel penghubung menghubungkan mesin las ke sumber daya listrik dan ke elektroda holder. Lalu untuk switch on and off untuk mematikan atau menghidupkan arus listrik dari mesin las. Lalu yang kelima ada selektor current ampere mengatur ampere yang diperlukan untuk pengelasan. Yang keenam ada ground clamp menghubungkan sumber listrik ke benda kerja untuk mengalirkan arus. Jadi di sini untuk cara menyalakan mesin las SMAW, pastikan mesin las terhubung ke sumber daya listrik yang sesuai dan sudah diberi grounding yang baik. Atur switch on atau off ke posisi on. Tentukan setting arus yang sesuai untuk pekerjaan pengelasan yang dilakukan. Pasang elektroda ke dalam elektroda holder, lalu genggam ground clamp, benda kerja di atas las yang akan dilas. Lalu pegang elektroda holder dengan benar, pastikan posisi duduk aman dan nyaman, dan dari bahaya pastikan listrik dan panas. Lalu ketujuh ada tekan tombol pengaman atau pedal untuk memulai aliran arus untuk membentuk busur listrik. Yang terakhir, setelah selesai pengelasan, lepas elektroda dari permukaan dan matikan mesin las dan atur posisi on off ke posisi off. Lanjut untuk ke mesin las OAW. Mesin las OAW atau Oxy Active Welding adalah jenis mesin las menggunakan gas oksigen O2 dan gas asetina C22 untuk menghasilkan api yang sangat panas untuk melelehkan logam. Bisa dibilang tadi kalau SMAW full dengan listrik, mengubah listrik, dan ini kita di OAW menggunakan gabungan dari dua zat gas. Pertama ada tabung gas, di mana mengandung gas oksigen dan gas astelina. Lalu regulator gas mengandung tekanan gas yang keluar dari tabung gas. Lalu yang ketiga adalah selang gas menghubungkan regulator gas ke pisau las. Lalu yang keempat ada pisau las atau tempat gas oksigen dan gas astelina bercampur membakar untuk menghasilkan api pengelasan. Lalu klep untuk mengatur aliran dari dalam pisau las. Lalu yang terakhir kabel penghubung untuk menghubungkan regulator gas ke sumber daya listrik untuk penginapan. Sebelum saya lanjut untuk cara menyalakan mesin ini, untuk perlu diketahui mungkin nama lain dari OAW yang seperti kita kenal adalah mungkin namanya itu kayak Laskar Beat itu ya, yang ada di jalan-jalan. Jadi mungkin las ini lebih umum di jalan-jalan ketimbang ada SMAW. Lanjut. Untuk cara menyalakannya adalah satu, periksa semua koneksi gas dan pastikan tidak ada kebocoran. Lalu buka tabung gas oksigen dan gas astelina. Lalu atur tekanan gas dengan regulator gas sesuai dengan petunjuk produsen dan kebutuhan pengelasan. Lalu kita nyalakan pisau las dengan memutar klep oksigen dan gas astelina. Lalu sesuaikan api yang menyala menggunakan pengelasan yang stabil dan panas. Lalu setelah selesai pengelasan, matikan pisau dan tutup. Untuk setting gas O2 dan C2, seperti yang kita tahu untuk OAW kita memakai dua gas ini. Yang pertama, oksigen O2 digunakan sebagai sumber oksigen yang diperlukan untuk pembakaran logam. Lalu gas astelina digunakan sebagai sumber panas yang sangat tinggi untuk membakar logam juga. Proporsi antara dua gas ini disesuaikan dengan jenis material yang akan dilas dan kekuatan yang diperlukan dalam pengelasan. Setiap mesin las OAW memiliki regulator gas yang memungkinkan pengaturan tekanan antara O2 dan C22 sesuai kebutuhan pengelasan. Jadi di mana setting gas ini tidak ada
satu hal paten, atau bisa kita bilang kita harus menyesuaikan dengan benda atau bahan yang akan kita las, baru di situ kita bisa menentukan antara proporsi manakah O2 atau C22-nya yang lebih banyak. Lalu yang kelima ada jelaskan dan praktekkan menggunakan peraga konsep cara memegang elektroda pada pemegang elektroda. Jadi untuk singkatnya itu kita akan mempraktekkan cara-cara memegang dari elektroda dan proporsi waktu mengelas sebuah benda. Bisa akan kita perhatikan. Baik, di sini saya akan menjawab dari soal nomor 5 dengan konsep-konsep dasar untuk kita melakukan pengelasan. Yang pertama adalah saya mengasumsikan ini sebagai pemegang elektroda dan ini adalah sebuah elektroda. Jadi elektroda ini boleh kita pegang dengan tangan kosong ketika pemegang elektroda ataupun mesin las ini belum menyala. Tapi ketika sudah menyala atau ketika mencopot nanti, ketika sudah mengelas, itu harus memakai alat bantu seperti capit atau tang, karena elektroda sudah panas dan kita tidak mungkin memegangnya dengan tangan kosong. Lalu pemasangan sudut elektroda ini adalah kita pasang di sini dengan sudut itu, dengan jika ini tegak kita miringkan sedikit dengan kemiringan sekitar 10 sampai 15 derajat. Jadi contohnya agak miring gini, ini dengan posisi seperti ini, elektroda lurus dan pemegang elektroda lurus dan elektroda sedikit miring dengan 10 derajat. Lalu posisi dari seorang welder sebenarnya tidak ada kualifikasi khusus, tetapi kita itu harus dengan posisi nyaman, dan jika ini barangnya kita harus melihat, mata kita harus terlihat jelas dengan barangnya. Jadi ketika mengelas kita bisa dengan jelas mengelas seperti ini, agar jika tidak kita posisi kita tidak nyaman, akan lasnya akan berlari-lari atau tidak rapi untuk pengelasannya. Dan posisi untuk mengelas sendiri itu harus pas dan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lalu kita ada persiapan di pengelasan, yaitu kita memastikan alat yang tadi saya bilang, ketika memasang elektroda kita pastikan untuk mesin lasnya mati. Lalu biasanya kita memakai face shield atau kacamata las itu agar mata kita tidak terkena sinar langsung dengan cahaya yang dihasilkan dari las. Lalu kita biasanya memakai sarung tangan agar tangan kita lebih aman, karena kita sedang memegang elektroda dan bahan untuk sendiri kan biasanya itu juga menghantarkan panas. Jadi kita berjaga-jaga agar tidak terkena panas. Lalu untuk menyalakan elektroda sendiri biasanya kita nyalakan dulu mesin las. Ketika elektroda sudah terpasang, kita memakai benda. Biasanya benda itu akan digesekkan untuk men-trigger atau menghidupkan sebuah elektroda. Biasanya seperti ini, set dengan pas, dan elektroda akan hidup dengan sendirinya karena mesin las sudah hidup menghasilkan voltase. Lalu membuat jalur las yang benar, dan di sini saya akan mencoba membuat jalur las dengan benar, di mana saya akan menggabungkan dua benda yang seperti ini. Awalnya dua, ini saya asumsikan sebagai benda. Ini untuk peraga saja. Ini ketika mengelas saya memakai teknik zigzag, dimana ketika dua benda ini sudah berhitamin, kita gesekkan tadi untuk menghidupkan elektroda, lalu kita zigzag. Dan pengelasan ini dengan yang tadi saya jelaskan dengan sudut yang tepat, dimana kita seperti ini. Untuk mengelas kita memakai zigzag. Zigzag itu seperti ini.
Lalu nanti hasil jadinya akan menyatu. Benda itu akan menyatu jadi seperti ini. Ini dengan metode zigzag. Setelah tadi saya menjelaskan untuk cara memegang, cara menelas, atau dengan posisi-posisi untuk las yang baik, kita beranjak ke soal terakhir, yakni jelaskan salah satu benda hasil las sekitar saudara dari identifikasi hasil pengelasannya. Jadi di sini saya menggunakan standar samping dari motor saya, di mana saya menggunakan ini kita ada sudut untuk untuk sebagai kaitan dari per standar saya itu adalah benda yang dilas di sekitar saya. Lalu saya memakai ini untuk identifikasi karena ini mudah ditemui dan kebanyakan orang tidak sadar bahwa ini adalah benda yang las yang ada di sekitarnya. Jadi teknik las yang digunakan adalah MIG atau metal inert gas, yang mana itu memang sangat-sangat umum digunakan pada logam, terutama pada logam ringan. Lalu benda ini memakai las SMAW, di mana teknik menggunakannya lurus. Yang dimaksud lurus adalah kita cukup menggeserkan elektroda secara lurus, karena banyak teknik pengelasan, ada yang lurus, ada yang zigzag, dan lain sebagainya, dan ini menggunakan teknik yang lurus. Baik, sekian tadi presentasi yang saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, mungkin juga penjelasan saya kurang jelas, karena saya memohon maaf sekali lagi. Di sini posisi saya sedang sakit, saya pilek dan batuk karena sedang mengerjakan banyak tugas. Jadi kepada Bu Hana sebagai dosen pengampu, saya juga mohon maaf karena kurang maksimal untuk mempresentasikan untuk UAS kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.